Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fadila, NIM 19042157 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan faktor analisis kebutuhan sumber daya manusia. Baiklah, poin pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan upaya memproyeksi beberapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Semua organisasi atau perusahaan harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan zaman. Pada era seperti sekarang ini, masa depan sangat sukar diprediksi karena perubahan yang terjadi sangat cepat dan masif. Dalam kondisi lingkungan bisnis yang kompetitif, kehidupan organisasi bisnis dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan masif. Selanjutnya, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut G. Steiner, dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Pada tahap awal organisasi perlu melakukan fase penilaian yang ditandai dengan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui 3 komponen. Yang pertama adalah organizational analysis atau organisasi analisis. Yang kedua adalah job task analisis, yang artinya analisis pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga adalah person analysis, yang artinya analisis orang. Dari poin pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah organizational analysis. Analisis organisasi adalah suatu analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dari organisasi yang harus dikembangkan. Analisis organisasi mencoba menjawab di mana sebaiknya dilakukan titik berat pelatihan di dalam perusahaan dan faktor apa yang dapat mempengaruhi pelatihan. Yang kedua adalah job or task analysis. Analisis pekerjaan atau jabatan. Analisis tugas adalah suatu analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dipelajari para peserta agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Terdapat langkah-langkah dalam analisis jabatan. Yang pertama adalah mengkaji organisasi secara keseluruhan dan sesuai tiap jabatan. Yang kedua, menentukan bagaimana informasi analisis jabatan yang akan digunakan. Yang ketiga, pemilihan jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, pengumpulan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. Yang kelima, menyiapkan uraian jabatan. Yang keenam, menyiapkan spesifikasi jabatan. Ketiga adalah person analysis atau analisis orang. Suatu analisis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang harus dikembangkan. Sumber datanya dapat berupa job description, performance standard, performance evaluation, dan observasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang antara lain. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sebab atau alasan terdiri dari yang pertama adalah ekonomi nasional dan internasional. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional dan atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosial politik dan budaya. Faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan operasinya. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi yang mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas dan kualitas produk.
termasuk juga teknologi pemberian pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Organisasi yang tidak mampu mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dan dalam melaksanakan pekerjaan akan ditinggalkan atau tersisih dalam kompetisi. Yang keempat, pasar tenaga kerja dan perusahaan bersaing. Pasar tenaga kerja adalah real geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan atau demand sebuah perusahaan. Dan perusahaan pesaing adalah yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan sumber daya manusia yang bersumber dari kekurangan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya yang menyebabkan diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia. Alasan ini terdiri dari yang pertama, faktor rencana strategi dan rencana operasional. Faktor ini merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Faktor yang kedua adalah faktor prediksi produksi dan penjualan. Sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan prediksi produk yang akan dihasilkan dan memprediksi produk yang bisa dipasarkan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menurunnya produk dan pemasaran atau laba perusahaan. Sangat besar pengaruhnya pada prediksi kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah faktor pembiayaan sumber daya manusia. Dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan membayar upah atau gaji tetap sebagai bagian pembiayaan sumber daya manusia. Dari presentasi laba dapat diraih organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan. Yang keempat adalah faktor pembuka bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan sumber daya manusia karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Untuk itu dilakukan prediksi kebutuhan sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualitasnya, yang disebabkan oleh pengembangan bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sekian materi dari pertemuan kelima yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.